Shalom semuanya, selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan renungan, kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Tuhan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, judul renungan yang aku ambil pada pagi hari ini yaitu percaya walau tidak melihat. Kita buka dalam Yohanes 20 ayat 29. Oke teman-teman, kita akan baca Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebagai makhluk ciptaan, harus sadar dan terima ialah bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Keadaan ini bisa berubah. Kita ini orang-orang yang digambarkan seperti telur di ujung tanduk. Misal nih, kita berkendara mobil baik-baik, namun di belakang mobil ada truk atau trailer besar yang dikendarai oleh sopir yang mengantuk dan bisa saja menabrak kita setiap saat. Itu juga bisa terjadi. Belum lagi banyak orang yang malam harinya tidur nyenyak, lalu besok paginya ternyata sudah menjadi mayat. Semua itu fakta nyata yang bisa dialami setiap orang. Dengan melihat kondisi hidup seperti ini, kita butuh perlindungan. Kita butuh naungan. Tidak ada naungan yang lebih kuat dari Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Namun masalahnya, kita harus mengenali siapa Allah yang benar itu. Karena banyak Allah di dalam dunia yang dipromosikan oleh pengikut dan tokoh-tokohnya sebagai Allah yang benar. Semua agama mengklaim Allahnya Allah yang benar, termasuk orang Kristen, yang mengeklaim bahwa Allahnya Allah yang benar. Allah kita adalah Allah yang disembah juga oleh orang-orang Israel. Karenanya Allah kita itu menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah kita tidak provokatif, tidak terang-terangan menyatakan diri secara fisik bahwa dialah Allah yang benar. Allah yang benar membiarkan semua agama berkembang secara eksis. Bahkan kita melihat dewa-dewa yang disembah oleh suku-suku bangsa bisa menunjukkan kehadiran, keperkasaan, dan kekuatannya. Kita tidak dapat membantah itu. Jadi, tidak heran kalau banyak keyakinan yang umurnya bisa ribuan tahun, bukan ratusan tahun, dan mereka juga mendapatkan verifikasi atau pembuktian bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang benar, berkuasa, dan bisa diandalkan sebagai sumber pertolongan. Bagaimana sikap kita terhadap Allah yang kita sembah, yang kita panggil sebagai Bapa? Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus, atau Bapa kita sendiri. Apakah kita juga seperti banyak orang yang berusaha untuk membuktikan bahwa Allahnya itu Allah yang benar, Allah yang berkuasa dan mengalami secara fisik kehadiran dari Allah yang kita sembah? Tidak tertutup kemungkinan Allah yang kita sembah akan menyatakan diri dalam hidup kita secara fisik dan kekuatan dan keperkasaannya. Tetapi tidak selalu begitu. Ingat ketika Thomas tidak mau percaya kepada Tuhan atas kebangkitannya, dia berkata kepada murid-murid yang lain bahwa ia tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku di tangan Yesus dan bekas tombak di lambung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri dan memanggil Thomas. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang percaya walau tidak melihat. Pernyataan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menantikan atau mengharapkan Allah menyatakan diri secara fisik terlebih dahulu baru kita percaya. Kita harus percaya walau tidak melihat, walau tidak ada bukti tanda-tanda fisik. Dialah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus percaya. Percaya harus didasarkan pada kesediaan mengakui bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, dan sekaligus meyakini bahwa Dia baik. Sangat tidak boleh kita meragukannya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia patut dipercayai dengan keyakinan seperti ini. Yakin bahwa Allah itu hidup dan nyata, walau tidak ada dasar-dasar secara lahiriah atau fisik yang membuat kita percaya. Jangan kita menuntut untuk melihat dan mengalami baru kita percaya. Memang ada orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan melihat dan mengalami lalu percaya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk percaya walau tidak melihat.
Jangan kita menuntut untuk melihat dan mengalami baru kita percaya. Memang ada orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan melihat dan mengalami lalu percaya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk percaya walau tidak melihat dan tidak mengalami. Setelah kita percaya, pasti kita akan mengalami. Pasti karena Allah itu hidup. Jangan mengalami dulu baru percaya. Percaya dulu, pasti kita akan mengalami. Jadi teman-teman semua, Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang diam. Dia Allah yang berkehendak. Allah menginginkan semua anak-anaknya berinteraksi dengan dia dan memiliki hubungan timbal balik. Sehingga anak-anak Allah bisa mengalami Allah secara real, secara nyata, bahkan secara fisik, dan bisa mendengar suara Tuhan secara limpah karena memang dia hidup, hadir di dalam hidup kita. Tetapi jangan melihat, mengalami lalu baru percaya. Yang aku tekanin pada renungan pagi hari ini yaitu percaya harus didasarkan pada kesediaan mengakui bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, dan sekaligus meyakini bahwa Dia baik, walau tidak ada dasar-dasar secara fisik yang membuat kita percaya. Jadi sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Oh ya, sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami pribadi masing pribadi, agar kami dapat bersungguh-sungguh pada Tuhan, agar kami dapat memiliki hubungan yang timbal balik terhadap-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini, akan renungan pada pagi hari ini kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kami dapat menjadi berkat, agar kami dapat menjadi contoh bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami syukur, haleluya, amin.